Sulaiman, bocah laki-laki berusia 5 tahun ini terlihat bingung dan ketakutan. Süleyman geldi. Süleyman'a bir alkış. Saat tim penyelamat akhirnya berhasil mengevakuasinya dari runtuhan puing bangunan di Kahramanmaraş, Turki. Sontak, teriakan penyelamat pun jadi penanda bahwa Sulaiman berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Kisah Sulaiman jadi salah satu dari sekian banyak korban yang berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat, meski harus bertahan di reruntuhan bangunan selama berhari-hari. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi korban terdampak gempa dahsyat yang mengguncang negaranya. Dalam kesempatan ini, Erdogan terlihat berbincang bersama warganya sembari berdoa di posko pengungsian. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16.170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64.194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6.444. Kini upaya penyelamatan korban pun masih dilakukan. Sejumlah bantuan dari negara tetangga terus berdatangan. Korban meninggal dunia akibat gempa Turki Suriah tembus lebih dari 20.000 jiwa. Sementara untuk korban selamat kini harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka akibat diguncang gempa. Dan berikutnya, ini visual yang kami dapat dari mahasiswa Indonesia di Turki yang sekarang sudah dievakuasi dari 5 lokasi terdampak gempa. Saat ini ada lebih dari 120 warga negara Indonesia menempati Wisma KBRI Ankara. Mereka dikumpulkan di satu tempat aman sambil menunggu kondisi kembali kondusif pasca gempa mengguncang Turki. Jumat dini hari waktu Ankara, KBRI Ankara kembali mengirimkan satu tim ke daerah gempa. Tim evakuasi melakukan perjalanan panjang dari Ankara ke Diyarbakir, Sanliurfa, Hatay, Gaziantep selama 3 hari untuk menyisir warga negara Indonesia yang masih membutuhkan evakuasi ke Ankara. Bantuan logistik dikirim bagi warga negara Indonesia yang tersebar di wilayah gempa yang memilih untuk tetap tinggal. KBRI Ankara sudah mengaktifkan hotline dan menyiapkan link khusus bagi WNI yang membutuhkan bantuan logistik. Palang Merah Indonesia, saudara, mengirimkan 5 dokter umum ditugaskan selama tanggap darurat gempa di Turki. Tenaga medis resmi dilepas dan diberangkatkan dari kantor pusat PMI. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan oleh tim kesehatan, mulai dari peralatan medis hingga obat-obatan. Selain itu, PMI juga memberikan bantuan $100.000 Amerika Serikat tahap pertama untuk korban gempa di Turki. $100.000 tahap pertama tentu sudah dikirimkan ke Bulan Sabit Merah Turki. Ada tim dokter secara nasional, termasuk 5 dokter dari 5 dokter dan perawat dari Palang Merah. Itu besok berangkat. Dan terkait evakuasi 123 warga negara Indonesia terdampak gempa di Turki, kita terhubung dengan Fatima Wadasania di kota Kahramanmaraş, Turki. Mahasiswi Universitas Kahramanmaraş, selamat sore waktu Indonesia, Mbak Fatima. Selamat siang Kak, waktu Ankara. Ya, jadi Mbak Fatima, sebelum saya bertanya lebih lanjut, Mbak Fatima ini sudah berada di shelter ya? Iya, alhamdulillah saat ini saya berada di shelter dengan teman-teman yang lain. Berapa teman-teman di sana warga negara Indonesia bersama Mbak Fatima? Untuk totalnya
mungkin ada di sekitar 120-an, tapi untuk anggota PPI sendiri dari Kahramanmaraş ada sekitar 50-an orang, Kak. Saat ini apa kegiatan dari teman-teman di KBRI Ankara, Mbak Fatimah? Untuk saat ini kami belum dapat kegiatan apa-apa karena pihak KBRI lebih mementingkan untuk kondisi mental kami yang saat ini belum sepenuhnya sembuh. Jadi saat ini kami hanya diberikan bantuan seperti berupa makanan serta pakaian yang belum kami miliki sama sekali. Guncangan mental apa sih Mbak Fatimah dan teman-teman rasakan akibat dari gempa Turki ini? Karena ini termasuk besar ya Kak, untuk guncangan sebesar 7,8, kita kondisi juga di sini mahasiswa dengan keluarga yang jauh, jadi banyak sekali dari teman-teman saya, terutama juga saya sendiri, mengalami tidur yang tidak nyenyak, kegiatan sehari-hari yang terganggu, seperti itu Kak. Dan kesulitan lainnya juga termasuk karena jauh dari orang tua ya, jauh dari ibu dan juga ayah. Betul sekali. Saat ini berarti di dalam KBRI Ankara hanya menunggu kemudian memulihkan kondisi, memulihkan pikiran begitu Mbak Fatimah? Iya betul, di sini untuk saat ini kegiatannya hanya itu sendiri untuk memutuskan untuk diri sendiri dulu Kak, belum ada kegiatan lebih lanjut. Untuk perkuliahan juga dihentikan? Untuk perkuliahan terakhir dapat informasi itu untuk sampai tanggal 17 ditiadakan, cuma untuk selanjutnya itu belum dikeluarkan oleh pihak kampus karena mungkin masih melihat gimana kondisinya ke depannya Kak. Di KBRI Ankara sendiri adakah warga atau teman-teman yang terluka yang saat ini sedang dirawat? Untuk saat ini kemarin sudah beberapa teman-teman untuk mendatangkan diri yang merasa sakit, mungkin seperti ada lebam-lebam atau kakinya kenapa, kayak gitu untuk dicek ke rumah sakit dan alhamdulillah sudah dapat penanganan dari kemarin. Dan banyak warga negara Indonesia, teman-teman Fatimah yang mengalami luka-luka lebam akibat mungkin tertimpa reruntuhan bangunan. Untuk yang pertama kali ketahuan itu kan dari Kahramanmaraş sendiri yang kita langsung baru banget datang itu udah ada satu teman saya yang digips kakinya. Lalu saat kami sampai di Ankara ini pihak KBRI meminta kami untuk mendaftarkan diri. Siapa saja yang merasa badannya ada yang sakit atau apa, ternyata di beberapa kami baru sadar kalau misalkan badan kami ada yang sakit dan biru-biru seperti itu Kak. Ya, kalau tadi kan Fatimah bercerita untuk sementara tidak bisa kuliah ya, karena ditutup ya universitasnya ya. Itu sampai kapan sudah ada informasi Mbak Fatimah? Untuk informasi lebih lanjutnya untuk sampai kapan belum ada Kak. Mungkin karena fokus saat ini pihak kampus juga untuk menolong korban ya Kak, karena di kampus sendiri rumah sakitnya digunakan untuk menolong korban serta di beberapa tempat di dalam kampus itu dijadikan shelter. Kalau tempat kuliah universitasnya Fatimah sendiri juga hancur nggak bangunannya? Alhamdulillahnya untuk kampus sendiri nggak hancur ya Kak. Mungkin karena kondisinya dia mungkin untuk jangka panjang pembuatannya dan kondisinya juga nggak ada yang gedung terlalu tinggi dari kampus saya, jadi aman. Tapi untuk apartemen karena posisinya pada tinggi-tinggi dan ada beberapa apartemen tua, jadi lebih banyak kerusakan seperti itu. Orang tua sendiri di Indonesia sudah berkabar ke Fatimah atau mungkin Fatimah yang memberikan kabar dan juga teman-teman lain? Saya pertama kali banget kejadian itu saya nggak bawa HP, terus akhirnya saya balik lagi ke rumah setelah menunggu merasa sedikit aman karena saya sangat membutuhkan suara dari ibu saya gitu. Akhirnya saya langsung telepon orang tua saya mengabarkan gitu. Jadi orang tua saya langsung pertama kali tahu dari saya dan kemudian orang tua saya untuk meminta saya untuk tetap tenang seperti itu. Seperti itu saja sih Kak. Ada keinginan nggak kalau misalnya dibuka Fatimah dan teman-teman sesegera mungkin pulang atau berada di situ dulu di Turki dulu? Dari kami sendiri sangat menginginkan untuk pulang ya Kak, karena kondisinya di sini kami sebenarnya udah nggak punya apa-apa karena beberapa dari kami juga ada yang nggak bawa sama sekali barang, hanya pakaian yang sedang dipakai saat itu saja. Dan posisinya kami juga membutuhkan keluarga kami untuk support perasaan kami saat ini. Seperti itu. Fatimah, terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu di sana ya. Salam buat teman-teman yang ada di KBRI Ankara.